Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Recording in progress. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Bidayatul Hidayah. Dengan berwasilah ini semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami kitab tasawuf Bidayatul Hidayah. Ila honradin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumailah ruhil muallif kitab Bidayatul Hidayah al-alim allamah hujatul Islam al-muslimin al-imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabbalin amin. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Sampai halaman 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai faidas taikota ya. Faida ketika istaikota kamu bangun, farji kembalilah, ilama pada rutinitas, arraftuka yang sudah aku jelaskan kepadamu, awalan di awal tadi, wadawim dan langgengkan, ala pada
Hadzat tartibi, rutinitas ini. Baqiyata di sisa umrika umurmu fa'in sakot fa'in jika sakot mengalami kesulitan alaika kamu al-mudawamatu untuk melanggengkan rutinitas itu. Fasbir, bersabarlah. Sabrul maridi, seperti sabarnya al-maridi, orang sakit. Ala atas ala marorotid dawai, atas maroroti pahitnya ad-dawai obat. Intidhoron, demi menanti. Lisyifai, kesembuhan. Watafakkar, dan berpikirlah. Fi qasri, tentang pendeknya. Umrika, umurmu. Wa in, jika. Ishta, kamu hidup. Masalan, umpamanya. Mi'ata, 100. Sanatin, tahun. Fahia, itu adalah qalilatun, waktu yang sedikit. Bil idhofati, yang disandarkan.
ila maqamika pada levelmu, fit daril akhirati di negeri akhirat, wahia yaitu abadul abadi, abadu yang hidup, al abadi selamanya. Adik bisa pendenotasi papi itu. Wa ta'ammal dan renungkanlah wa ta'ammal dan renungkanlah annaka bahwa kamu kaifa bagaimana tatahammalu kamu rela al masyaqqata menanggung beban berat wadzulla dan kehinaan fi talabi dalam memperoleh ad-dunya dunia syahron sebulan au sanatan atau setahun roja'a diharapkan antas tariha mendapatkan tastariha pasif income biha dengan dunia ishrina sanatan ishrina 20 sanatan tahun masalan umpamanya
Fa kaifa Fa kaifa lalu bagaimana? La tatahammalu kamu tidak menanggung zalika hal itu ayyaman hari-hari qalaila yang sedikit roja al istirahati roja'a harapan al istirahati mendapat kenikmatan abadal abadi selama-lamanya wala dan janganlah tutawil kamu memanjangkan amalaka angan-anganmu fayaskula menjadikan berat alaika kamu amaluka untuk berbuat wa qadir dan sementara kurba dekat al mauti dengan kematian wakul dan berkatalah fi nafsika dalam dirimu ini aku atahammalu mengalami al-masyaqqata kesulitan al-yauma pada hari ini fala Allah siapa tahu amutu aku mati al-lailata malam ini
Wa asbiru, dan aku bersabar al-lailata, malam ini. Fala Allah, siapa tahu, amutu, aku mati, ghadan, besok. Fa innal mauta, bahwa kematian, fa innal mauta, bahwa kematian, la yahjumu, tidak datang, fi waktin, di waktu-waktu, makhsusin, tertentu, wahalin, dan keadaan, makhsusin, tertentu, wasinin, dan tahun-tahun, makhsusin, tertentu. Ya, saya jelaskan dulu dalam paragraf ini. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, faidha staiqota, nah ketika kamu bangun, farji ilama arraftuka awalan, kembalilah sebagaimana yang sudah aku jelaskan kepadamu. Nah, di awal tadi. Wadawim ala hadat tartibi, dan langgengkan rutinitas ini bakiyata umrika, di sisa umurmu. Kalau umatnya Nabi Muhammad
rata-rata usianya 60 sampai 70. Kita yang usia 50 ya antara 20 dan 15 tahun lagi sisa umurnya. Kata Imam Ghazali, di sisa umur banyak orang yang belum sadar dengan sisa umur yang sangat berharga ini. Orang masih memikirkan pasif income terus. Bagaimana sampai dia mati bisa pasif income. Nah, sedangkan kata Imam Ghazali, fa in syaqqat alaikal mudawamatu fasbir sobrol marid. Di usia 50 tahun ke atas, kita ini harus bersabar menghadapi cobaan sebagaimana sabarnya orang sakit minum obat. Jadi orang sakit minum obat, kalau sakit beneran berarti Allah memberikan isyarat bahwa sisa umur kita ini harus dimanfaatkan dengan baik-baik. Jangan sampai sisa umur tidak dimanfaatkan dengan baik. Imam Ghazali mengumpamakan andai kata kita hidup sampai 100 tahun, mungkin yang paling efektif ibadah kita sehari-hari mendapatkan pahala itu tidak kurang dari 10 tahun. Nah, bagaimana kalau kita usia 70 tahun? Ya mungkin yang betul-betul mendapatkan pahala ya 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Kalau usia kita 60, mungkin yang paling ada nilainya ya 6 tahun. Nah, terkadang kita berpikir bahwa hidup di dunia ini selama-lamanya. Kata Imam Ghazali di dalam kitab ini, orang semua sudah tahu bahwa dunia ini ya ad-dunya lahwun wa laibun wa mataul ghurur, dunia ini adalah permainan. Tapi banyak orang yang serius ya. Nah, bahkan akhirat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti ini orang banyak yang main-main. Nah, ini pesannya Imam Ghazali. Di sisa umur kita, ya kita kalau bisa jangan main-main. Makanya Imam Ghazali itu mengajarkan, mumpung masih hidup, belajarlah wusul kepada Allah sekadar mampumu. Karena itulah nanti yang bisa kau gunakan di akhirat. Sejak kita masuk ke alam kubur, selama kita belum pernah bisa wusul kepada Allah sejak di dunia ini, kita tidak akan bisa mengaktifkan semua ilmu yang kita pelajari selama di dunia. Jadi kebetulan nanti tanggal 10 Muharram itu ada waktu yang mustajabah. Kita nanti latihan wusul di tanggal 10 Muharram. Jadi yang diminta oleh Allah seperti yang disampaikan Imam Ghazali ini, wusul kita kepada Allah itu ya sebatas kemampuan kita. Jenengan nanti katakanlah masing-masing orang ada yang cuman bisa 1%, ada yang 10%, ada yang kadarnya besar sampai 50%, ya. Itulah nanti yang bisa kita gunakan kita menuju akhirat. Kalau tidak pernah bisa wusul, nanti jenengan sujud rukuk di dunia ini, nanti di sana lupa, semuanya tidak akan bisa kita gunakan. Sebagaimana ketika kita berada di alam misal, dulu ketika masih berada di alam ruh, ya kita sebenarnya sudah diajari banyak hal oleh Allah di alam ruh. Allah sampai bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu tahu bahwa aku Tuhanmu? Ya, kita waktu ditanya Allah itu mengatakan bala, inggih, bahasa Jawanya nggih, nggih, nggih sampai 3 kali.
Tapi setelah lahir di dunia ini, semua apa yang pernah kita lakukan di alam misal itu nggak pernah satupun yang kita ingat. Oke. Jadi yang kita perbuat di alam dunia ini, kalau kita nggak pernah wusul, nanti kita akan lupa segala-galanya. Kita akan menjadi bodoh lagi di sana. Nah, kata Imam Ghazali, kita ini mumpung hidup di dunia, berarti masih diberi kesempatan oleh Allah berbuat baik, ya, beramal soleh, beribadah dan sebagainya. Kalau kita sudah mati, berarti semuanya sudah diakhiri oleh Allah, termasuk kemaksiatan. Okay. Jadi kemaksiatan kita diakhiri oleh Allah, kemelaratan kita ya diakhiri oleh Allah. Okay. Semua beban dunia diakhiri oleh Allah dengan kematian. Tetapi kalau kita nggak punya ilmunya, kata Imam Ghazali, akan merasa berat hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya tuntunan ulama itu, jenengan kalau jadi mudin, ya, atau jadi tokoh masyarakat ketika ada tetangganya meninggal, terus Pak Mudin itu kan menyampaikan kepada semua hadirin, para bapak, para ibu, kula nyuwun saksi kepanjenengan semua, saya minta saksi bahwa si mayit ini baik nggih, baik. Ini selama hidupnya baik nggih, baik. Nah, jadi kenapa mengatakan baik, baik, baik? Iya, karena si mayit ini walaupun dulunya ahli maksiat, ketika mati semua kemaksiatannya berhenti. Maka kita diminta oleh Allah untuk menjadi saksi bahwa orang ini baik, kemaksiatannya sudah berhenti. Padahal ketika ditanya Pak Mudin, sopo sing ngarani apik? Gitu. Ya lisan kita tetap menyampaikan saya nggih, saya. Yang dibutuhkan adalah kesaksian lisan kita, bukan gerundelnya hati kita, supaya si mayit ketika berangkat menuju Allah, atas kerinduannya itu, si mayit disaksikan oleh orang-orang yang masih hidup dia adalah orang yang baik. Makanya nanti kalau ada tetangga meninggal terus Pak Mudin minta tiang niki saya nggih, saya nggih, tiang niki saya nggih, pindah malih nggih. Jadi kita menjadi saksi bahwa orang itu baik. Kenapa baik? Ya, ini tuntunannya Nabi, karena dia ketika mati itu semua kemaksiatannya sudah putus, makanya itu dianggap baik kalau orang meninggal. Nah, ketika yang meninggal orang soleh, maka kita diperintahkan untuk menyegerakan, memakamkan itu untuk menyegerakan kebaikan. Kalau orangnya semasa hidupnya bukan orang soleh, ya untuk menyegerakan putusnya kemaksiatan. Makanya ini kita oleh Allah diperintahkan untuk wusul dulu selama di dunia. Jangan sampai ndak wusul nanti kita menyesal ketika berada di akhirat. Loh, ini kok nggak bisa saya gunakan, kok nggak bisa saya gunakan, kok saya lupa semuanya. Jadi tuntunannya Nabi itu semasa hidup kita ini harus wusul sedikit pun, walaupun jenengan 1% lah katakanlah, jenengan harus wusul. Ketika kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, jenengan tambah enggak keimanannya? Kalau keimanan jenengan makin hari makin tambah, berarti wusul itu bisa lebih dekat. Kalau keimanan jenengan tidak tambah, berarti wusulnya ya masih jauh.
Ilmu syariat, ya ilmu syariat ini mempelajarinya lebih mudah, ya. Tetapi mengamalkannya sulit, ya. Ilmu syariat ini kita mempelajarinya lebih mudah, ngaji fikih itu lebih mudah, ngaji hadis lebih mudah, ngaji ilmu nahwu sorof dan sebagainya lebih mudah, ya. Tapi ketika mengamalkannya sulit sekali. Nah, kemudian ilmu wusul kepada Allah ini mempelajarinya lebih sulit, tapi begitu bisa kita mengamalkannya lebih mudah. Ilmu wusul ini mempelajarinya sulit, tapi mengamalkannya lebih mudah. Dan kita diisyaratkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya ini, la tafroh bi ilmin yastariku makal fusaku wal kuffar. Kamu jangan bangga dengan ilmumu yang kamu miliki. Jadi kamu jangan bangga dengan ilmu yang kamu miliki. Dan ilmu itu bisa dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Jadi kita nggak keren kalau punya ilmu orang fasik, orang kafir masih bisa memiliki. Ilmu nggak aneh, semuanya itu nggak aneh. Oke. Jadi kita dipesan oleh Imam Ghazali, kamu jangan bangga dengan ilmu yang kamu miliki. Kalau ilmu itu masih bisa dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Untuk menjadi kaya, orang beriman, orang kafir, orang fasik pun bisa. Untuk memiliki jabatan yang tinggi, untuk jadi gubernur, presiden, orang kafir, orang fasik pun bisa. Memiliki rumah mewah, deposito yang fantastis, orang kafir, orang fasik pun bisa. Dan semua itu menjadi hal yang paling penting bagi orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Orang rela melacurkan dirinya karena dia tahu bahwa uang itu penting. Orang rela korupsi karena dia menganggap uang itu penting. Dan semua itu dianggap penting di dalam hidupnya. Nah, kalau jenengan itu masih menganggap uang dan sejenisnya itu penting, berarti levelnya jenengan itu belum bisa naik, ya. Levelnya nggak jauh dengan PSK, nggak jauh dengan koruptor. Nah, ini pesannya Imam Ghazali yang disampaikan kepada kita, bukan pesan saya ini, pesannya Imam Ghazali. Nah, kata Imam Ghazali, pelajarilah ilmu yang tidak bisa dipelajari oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kalau orang kafir berarti non muslim, kalau orang fasik itu ya ada di kalangan kita, ya, sesama Islam yang fasik suka melanggar hukum-hukumnya Allah, itu namanya orang fasik. Orang-orang yang beriman itu kehidupannya diatur oleh Allah dengan syariat, yaitu namanya fikih dan sebagainya, itu syariat, ya. Orang kafir pun hidupnya diatur oleh Allah, tapi tidak melalui syariat, ya. Dengan melalui hukum-hukum Allah. Memang secara syar'i orang kafir, orang fasik tidak mengikuti hukum-hukumnya Allah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa semua yang dia lakukan itu semuanya adalah hukum-hukumnya Allah yang berlaku. Orang menganggap kaya, menganggap punya jabatan, tapi ketika jabatan itu dihilangkan oleh Allah, ya hilang juga dengan sendirinya.
Nah, kata Imam Ghazali, milikilah ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh orang kafir atau orang fasik, yaitu ilmu wusul kepada Allah. Nggak mungkin orang kafir, orang fasik itu bisa wusul kepada Allah. Ini pesan Imam Ghazali di dalam kitab ini, di dalam paragrafnya ini. Orang beriman mengatakan bahwa wusul itu penting, mengenal Allah itu penting. Ini logika berpikir ketika kita belajar tasawuf, ya, ini tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Kita belajar tasawuf dari sisi filsafat. Jenengan kalau rindu teman-teman sekolah, ya, teman SMA, teman kuliah, jenengan rela mengadakan reuni dan mengeluarkan uang jutaan. Oke. Ini tasawuf falsafi. Jenengan ketika rindu dengan teman-teman, ya, jenengan rela mengadakan reuni dengan mengeluarkan uang jutaan, dan bahkan panitia rela mondar-mandir untuk menghubungi teman-temannya. Tapi ketika jenengan rindu dengan masjid, kalau Jumat pergi ke masjid itu rela nggak mengeluarkan jutaan masukkan ke kotaknya masjid? Ini kita belajar filsafat tasawuf, ya. Mungkin kalau saya yang jadi nabi, orang-orang yang rindu temannya mengeluarkan jutaan, rindu Allah hanya membayar 2.000, saya doakan masuk neraka. Ya untung nabinya Nabi Muhammad, jadi orang yang sangat baik, gak seperti saya. Ini logika berpikir secara tasawuf. Makanya tasawuf falsafi mengatakan, ya, orang itu kalau rindu dunia saja rela mengeluarkan uang jutaan, tapi rindu kepada Allah masuk ke masjid maksimal 5.000 dimasukkan kotak. 10.000 itu saya lirik jarang. Tidak tahu kalau di jenengan. Kalau di tempat saya lirik kok wong roto-roto kok 2.000 ngene iki. Ngene iki jari rindu Gusti Allah kok emuk 2.000. Kalau rindu saudaranya mencari saudara kemana-mana, nggih. Tapi rindu Kanjeng Nabi, kongkon bayar umroh 40 juta, waduh, lek ngerundel ra karo-karuan, lek ngelokno travele gak karo-karuan. Ini tasawuf falsafi, rindu kepada Kanjeng Nabi, jenengan gerundelnya luar biasa. Kalau ketemu teman-teman partai, teman-teman dalam organisasi, wah, ngopi di hotel di mana-mana, jenengan tidak pernah gerundel. Ketika diantar rindu kepada Nabi, travelnya ono salah titik, waduh lek ngomentari, bahkan sampai ditulis di medsos. Nah, ini kira-kira pantas nggak kita belajar tasawuf, terus kita nggak pernah rindu kepada Nabi? Nabi itu adalah pintu gerbang pertama kita wusul kepada Allah. Makanya jenengan itu hidup yang keren, minimal setahun sekali pergi umroh. Kalau ditanya oleh tetangga, sampean kok eram temen to duitmu akeh, titik-titik umroh, titik-titik umroh. Lho aku umroh iku ora lapo-lapo, aku mergo rindu Kanjeng Nabi. Jangan diniati lain-lain, pokoknya kalau umroh niati rindu Kanjeng Nabi. Kalau menurut fikih umroh dulu nggak bisa, harus haji dulu baru umroh. Nah, diperbolehkan umroh alasannya karena rindu Kanjeng Nabi. Oke, ini tasawuf falsafi. Jadi tasawuf secara filsafat, filsafatnya tasawuf. Wis lunga kaji, ini kan baru pulang nih orang-orang kajian. Sampai rindu teman-teman haji ngadakno reuni kaji kayak area SMA. Ya. Lu yang kayak harusnya kan ya rindu kembali kepada Masjidil Haram, rindu dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya berpikirnya terbalik. Jenengan yang satu kloter bikin grup, nanti setiap 1 bulan sekali reuni kajian. Akhirnya melupakan rindu dengan Allah, rindu dengan Kanjeng Nabi.
Ya. Ini yang dimau oleh Allah seperti itu. Jadi kita itu harus memiliki ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh orang kafir dan orang fasik, yaitu ilmu wusul kepada Allah. Ya. Jadi orang yang beriman mengatakan bahwa wusul itu penting. Oke. Sejak hidup di dunia sangat penting dan perlu dipelajari. Wusul ini adalah ilmu yang bisa digunakan sejak di dunia hingga di akhirat. Oke, kita praktek sujud. Oke, perintahnya Allah minas sajidin, jadi orang-orang yang ahli sujud. Tetapi kalau kita nggak pernah bisa wusul semasa hidup kita walaupun 1%, maka di sana kita nggak akan bisa sujud. Nanti dijelaskan di Al-Quran itu orang-orang yang sujud itu bisa terpental balik lagi, ya, karena punggungnya merasa kaku. Karena punggungnya merasa kaku akhirnya terpental. Nah, orang yang tidak pernah wusul ketika mengatakan, wah ini ada produk baru, mobil baru, wis alhamdulillah ini teknologinya bagus, bla 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 bla. Ini HP baru Gus, kameranya bagus, ini waduh profilnya kalau menjelaskan luar biasa. Tapi ketika jenengan mensifati Allah bagaimana? Kalau orang mensifati Allah paling ya Gusti Allah iku sing ngecat Lombok, Cak. Aku pasrah nanggone sing ngecat Lombok ambek sing ngecat Ndok. Loh. Kalau mensifati sesuatu selain Allah luar biasa, tapi ketika mensifati Allah, kata-kata yang muncul dari lisan kita, alah Gusti Allah sing ngecat Lombok, sing ngecat Ndok, sing ngecat sembarang kalir. Ya Allah, itu kalau belajar ilmu tasawuf nggak sopan. Itu berhak masuk neraka, tidak berhak masuk surga. Paling zikir wiridnya ya cuman subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah saja diajarkan oleh Nabi 33 kali. Itu masih didiskon jadi 13 kali. Dan jenengan mau wusul bagaimana? Nabi itu memberikan minimalnya 33 kali. Sedangkan didiskon jadi 10 kali. Nah, kalau jenengan jadi orang yang pengen wusul, nanti setiap hari, pagi, petang dan malam, jenengan memuji Allah itu begini caranya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini kalau orang yang ngerti doa ini berarti orang wusul. Ya, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, aku memujinya, ya. Adada khalqi, sebanyak bilangan makhluknya. Ya, minimal ini pernah jenengan baca sekali seumur hidup. Ya Allah, aku memujimu sebanyak bilangan makhluk hidupmu, wa ridha nafsi, ya. Maha suci Allah, aku memujinya sesuai keridhaan Allah. Bukan berdoa itu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Usul aja belum minta ridho dan surganya. Wa zinata arsy, aku memujinya seberat timbangan arsy-Nya Allah. Wa midada kalimati, aku memujinya sebanyak tinta kalimatnya Allah. Jadi memujinya begitu. Kalau pagi, siang, sore habis sholat, subhanallah wa bihamdi hadada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, baca itu 100 kali. Nanti saya ajarkan ketika nanti belajar wusul di sini, saya ajarkan. Ini kebetulan memang temanya sudah mendekati wusul. Ya, kita banyak maksiat kalau
Tasbih cuman subhanallah, 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 subhanallah. Ya sekali-kali memuji Allah itu mengatakan begitu. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Ya makhluk yang ada di dunia, ya makhluk yang ada di akhirat, berapapun jumlahnya, pokoknya saya memuji itu. Ketika jenengan sholat kan sudah diajari oleh Nabi, tuntunan sholat itu. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu kan sama. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, kepadamulah kami memuji, mil'us samawati, ya sebanyak atau sepenuh bilangan di langit, wa mil'ul ardi, dan sebanyak bilangan di bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lek kurang yang ya, kalau kurang bilangan di langit dan bumi wis saonoe mawon kula memuji jenengan. Wis yang saya ketahui dan tidak saya ketahui. Itu maknanya seperti itu. Tapi kalau jenengan sendiri nggak paham dengan maknanya ketika sholat, ya nggak bisa meresapi bagaimana sholatnya. Makanya pilihan zikirnya karena nggak merasa belajar wusul, pokoknya sholate kita yang penting menjalankan rukun Islam beres, kan begitu. Jadi ini pujiannya orang yang beriman. Nah, ketika belajar wusul ini kita bicara tasawuf, berarti kita akan belajar tasawuf amali dulu. Dan akhlaki. Jadi akhlaki kita pelajari tasawuf dari sisi etika. Kita menghadap Allah itu kan ada etikanya. Kita menghadap pejabat saja ada etikanya, apalagi menghadap Allah lah. Itu oleh Imam Ghazali dikumpulkan dalam bentuk tasawuf akhlaki. Jenengan kalau minta rizki luar biasa banyak, tapi ketika mengabdi kepada Allah minta minimalisnya. Ya kalau minta rizki minta maksimalis, ya kalau ibadah minimalis. Ya itu kan teori-teorinya Adam Smith. Nanti kalau saya jadi saksi di akhirat, ya itu orang-orang terlalu banyak membaca bukunya Adam Smith. Ya Allah, ibadah seringan-ringannya, pahalanya sebanyak-banyaknya. Ya, akhirnya kan karena otak kita sudah diinstal ilmunya Adam Smith, Gus nggak perlu baca Al-Quran 30 juz, baca aja kulhu 3 kali Gus beres. Nah, sebelum melangkah ke wusul, Imam Ghazali juga memberikan gambaran kepada kita tentang murid. Jenengan itu kan murid. Murid tapi jangan diterjemahkan murid dalam bahasa Indonesia, Kalau murid dalam bahasa Indonesia itu murid yang paling bawah, Artinya PAUD ya murid, TK murid, SD murid, ya sampai SMA murid. Murid dalam pengertian tasawuf ini adalah yang paling tinggi. Nah, kalau dalam bahasa Arab muridnya TK sampai SMA itu namanya tilmidun. Laki-laki, kalau perempuan tilmidatun. Nah, kalau yang sudah belajar ini tasawuf, orang yang belajar tasawuf namanya murid. Jadi orang yang sudah lulus S3 baru disebut murid. Gurunya namanya mursyid. Lah murid ini memiliki beberapa tipologi murid itu. Pertama ada murid yang secara fisik dekat dengan gurunya, tapi secara batin jauh dengan gurunya. Orang yang dekat dengan guru tapi batinnya jauh, fisiknya dekat dengan guru dan batinnya jauh, itu persis orang yang main catur. Fisiknya itu berdekatan pemain catur itu, tapi batinnya jauh. Karena memikirkan kepentingannya sendiri. Bagaimana saya bisa mengalahkan ini, bagaimana ini.
Ini tipologi murid yang pertama. Walaupun fisiknya dekat dengan gurunya, sering ketemu, sering sowan, sering say hello, tapi batinnya jauh. Nah, ini pun kadang-kadang ya saya sendiri merasakan sebagaimana yang dulu diceritakan oleh guru-guru dan ditulis di dalam kitab-kitab oleh ulama terdahulu. Ya kadang saya secara syariat ya zahirnya saya panggil ndak mau, batinnya saya panggil juga ndak mau. Ya sudah, saya akhirnya teringat dengan kisahnya Nabi Musa ketika memanggil-manggil murid-muridnya nggak mau datang. Kata Allah, wahai Musa, kenapa kamu susah-susah ngurusi orang bodoh, biarkan saja. Oke. Ketika ada orang yang datang, dia itu seorang yang ahli membuat pelana kuda. Oke. Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, aku sudah membuat pelana kuda yang paling bagus. Nah, sampaikan kepadanya, kalau ingin pergi kemana-mana saya siapkan kudanya dan pelananya yang paling bagus. Inilah bentuk pujianku kepada Allah. Spontan Nabi Musa memukul orang tersebut. Ya. Langsung orangnya jungkel. Allah langsung menegur Nabi Musa. Musa, aku lebih menyukai orang yang memuji kepadaku sebatas kadar kemampuannya daripada orang yang ngaji setiap hari sama kamu tapi nggak mengerti kadar kemampuannya untuk wusul kepadaku. Maka biarkanlah orang memuji sebatas pengetahuannya dia. Makanya jenengan memuji Allah itu sebatas kemampuan jenengan, tapi sebatas kemampuan yang usul kepada Allah. Kata Allah dalam kisahnya Nabi Musa, wakila, dan dikatakan orang yang dungu itu tidak akan pernah merasa rindu kepadaku. Kamu panggil-panggil pun juga tidak akan datang. Nah, inilah kurang lebihnya tingkatan murid yang pertama kalau jenengan mau usul. Tingkatan murid yang kedua secara fisik jauh dengan gurunya, secara batin dekat. Nanti akan saya praktekkan ketika nanti kita belajar wusul tanggal 29 ya. Nah, banyak disebut dalam kitab-kitab tasawuf ya, murid yang seperti ini lebih baik daripada murid yang pertama tadi ya. Jenengan aktif duduk di majelis bersama saya, tapi tidak sedikit pun hati jenengan rindu kepada Nabi, rindu kepada Allah. Rindu kepada saya saja tidak. Contohnya begini, ini juga yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Banyak kan murid itu jumlahnya banyak. Seperti ulama Imam Junaidi Al-Baghdadi, muridnya ribuan. Murid itu kritis-kritis ketika berada di majelis, pertanyaannya luar biasa kritis dan maju. Tapi ketika diajak wusul kepada Allah tidak mau datang. Nah, ini orang-orang tipe murid yang ngaji hanya mengkoleksi ilmu dan nanti akan ditumpuk di almari buku, tidak akan diamalkan ilmunya. Nah, makanya Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika mau wafat, dia mengatakan bahwa ternyata murid yang begitu banyak tidak penting, semuanya tidak penting, jabatan tidak penting, uang tidak penting. Nah, begitu juga Jalaluddin Ar-Rumi ya, punya murid juga banyak ribuan, dari mana-mana datang kepada beliau. Nah, ketika mau wafat murid-muridnya nangis. Nah, beliau keluar dari kamar. Hei murid-murid dungu, kenapa kamu nangis? Aku ini sudah rindu ingin menghadap kekasihku. Karena sekian tahun aku dibelenggu oleh dunia tidak bisa menghadap kekasihku. Kenapa kamu bersedih? Sudah pergi keluar sana, segera menari. Nah, dan menarilah kalian semua
untuk menerima kebaikan dan kenikmatan ini, bahwa mati adalah awal dari kenikmatan. Makanya ketika Jalaluddin Rumi menjelang wafatnya, semua muridnya nari dengan memakai topi yang panjang dan muter. Nah, topi yang panjang itu adalah simbolnya maesan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia ya batu nisan. Muter ya itu menyambut kegembiraan gurunya. Ya nanti kalau jenengan punya orang tua mati, guru mati, ya narilah di rumahnya nanti biar digemplang orang. Ya. Loh, kalau nggak ngerti ilmunya tiba-tiba bapaknya mati tambah nari muter kayak tarian sufi Jalaluddin Rumi. Itu orang yang mati punya ilmu, kalau jenengan mati kan belum punya ilmunya. Seharusnya kalau ngerti ilmunya orang mati ditanggapno gambus sama sampro. Orang kok tambah nangis-nangis. Kita ketika mati itu awal kebahagiaan kita berjumpa dengan Allah. Nah, tipologi murid yang ketiga adalah orang yang secara fisik dan batin dekat dengan gurunya. Oke, dekat dengan gurunya. Jadi secara fisik dan batin dekat gurunya. Ya, murid yang dekat secara fisik dan batin dengan gurunya adalah murid yang mampu memahami hakikat dirinya. Oke, hakikat dirinya. Dan mampu memahami kalimat laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, mana mungkin aku dapat mengenal Tuhanku. Oke. Kalau bukan karena saya sebagai guru, ini perumpamaan ya, ini perumpamaan bahasanya. Jenengan kalau bukan karena guru, ya, tapi guru di sini namanya murabbi bukan ustadz. Ini jenengan harus garis bawahi. Guru yang murabbi. Kalau ustadz itu berbeda. Ustadz itu mengajar dengan jam belajar tertentu, jam mengajar tertentu, jadwalnya tertentu. Selesai mengajar ya tidak pernah memikirkan muridnya kalau sudah di rumah. Dia memikirkan muridnya setelah hanya waktu berada di sekolah. Jadi kalau ustadz itu guru profesional. Kalau pengalaman mengajar S1 5 tahun, gaji per jamnya sekian itu namanya ustadz atau guru lah. Kalau murabbi ini orang yang membimbing zahir sampai batin sampai kepada Allah dan tidak pernah mengalami kelelahan dan tidak pernah mengeluh. Duwe murid wis dikandani ono acara tekone ngepres ya gak muring-muring ya mbok senyum-senyum tok gurune. Nah, ini contoh. Nanti saya lihat nanti pada waktu mau wusul, sapa sing rindu dengan Allah. Itu kan nanti tes case. Oke. Ini murid yang betul-betul dekat secara fisik dan batin, mampu memahami. Ya saya enggak tunjuk hidung, tunjuk mata, tunjuk anu jenengan enggak. Ketika jenengan datang pada acara-acara tertentu, apakah jenengan pernah berpikir tasawuf falsafi? Filsafat mikir pernah nggak menggunakan otak? Oke. Semua tersedia itu siapa yang mengerjakan? Nah, kalau guru profesional diundang jam 8, ya datanya jam 8. Kalau jenengan belajar laulal murabbi ma'araftu rabbi, karena bukan karena guruku maka aku tidak mengenal Tuhanku. Besok itu kan namanya wusul, rindu ingin berjumpa dengan Allah Sang Maha Pencipta. Nah, nanti tes case-nya itu nanti di situ ada. Tes case-nya yang rindu ingin berjumpa dengan Allah. Makanya di dalam hadis itu kan menjelaskan ayat Robbaniyun. Orang yang bisa membimbing umat dohir batin dinamakan murabbi, ya, Robbaniyun orangnya atau Robbani. Tapi sekarang Robbani jadi brandingnya baju, fashion. Waduh, saya ketika ada baju mereknya Robbani, wah ini cilaka ini. Jadi murabbi akhirnya jadi merek fashion.
Ya fashionnya jadi fashionable, tapi nanti status murabi ini akan tergeser karena brandingnya jadi baju. Sajane wong sing nggih branding ki ngerti apa gak murabi itu. Nah, oke, sementara sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Oke, karena Imam Ghazali mengajak kita berpikir dengan wusul kepada Allah. Nanti prakteknya nanti. Oke. Ya nggih, sekedap. Ini kono pecel tumpang barang ganti. Oh, kono sing mampir pecel tumpang ya. Oke, monggo yang mau tanya. Oke. Nggih. Oh, nggih. Oke, jadi gini saya kasih makronya ketika kita bicara wusul. Oke. Makanya Imam Ghazali menjelaskan tasawuf akhlaki dan tasawuf amali. Bagaimana amali? Amali itu dalam bahasa Inggrisnya kan praktis. Oke. Pelaksanaan ibadahnya. Akhlaki kita etika beribadah kepada Allah. Falsafinya itu kita menggunakan akar pikiran yang sehat, hati yang jernih dalam beribadah. Nah, kalau mau wusul itu ada beberapa hal yang memang harus kita patuhi. Oke, makanya setiap kalau saya mengadakan ijazah, ini nanti ijazah yang besok kita lakukan itu berbeda dengan ijazah yang kemarin. Oke. Nah, contoh gini, saya dari awal walaupun nanti belum belum waktunya. Ini nanti sebenarnya mau saya jelaskan ketika kita mengadakan ijazah. Kenapa acara ini diadakan? Oke. Didasari pengajian kitab Al-Hikam. Al-Hikam, kalau jenengan kan tidak ikut semua ini Al-Hikam. Nah, ini Al-Hikam karena sudah sampai kepada hikmah ke-50. Ya. Kalau sudah hikmah 50 itu wajib praktek. Hikmah ke-1 sampai ke 49 itu hanya bicara teori. Ya. Karena apa? Yang namanya hikmah Al-Hikam itu adalah tasawuf, bagaimana wusul kepada Allah melalui metodenya Thariqah Syadziliyah. Nah, itu Al-Hikam. Nah, kalau Bidayatul Hidayah ini adalah tasawuf kalau jenengan mau wusul kepada Allah melalui metodenya Imam Ghazali. Jadi nanti saya padukan dua metode itu antara Sadiliyah dengan antara Ghazaliyah. Nah, nanti ketika mengikuti ijazah, pertanyaan murabinya itu, kamu ikut ijazah untuk mengoleksi catatan zikir sebagai bahan pengetahuan atau sebagai bahan amalan selanjutnya yang akan kamu amalkan karena kamu punya rasa rindu kepada Allah. Kalau nyanyiannya sudah sauki, nyanyian sauki, rindu nang sopo. Itu nyanyian qasidah, nyanyian nasyid sauki. Kemudian ikut ijazah karena bentuk tawaduk kepada guru, ate gak melok sungkan, melok
Melo ae, berarti ini tujuannya adalah karena tawadhu. Ketika ikut ijazah untuk mempraktikkan zikir wusul karena rindu dengan Allah. Lah tujuan nanti garis besarnya adalah yang ketiga ini. Nggih. Nah, terus bagaimana ketika kita belajar wusul yang pertama? Yang pertama, ada apa dengan wusul itu? Kita itu tidak akan bisa sampai kepada Nabi secara langsung, apalagi kepada Allah secara langsung. Kita harus berwasilah kepada Ghaus hadaz zaman. Ghaus itu adalah dalam istilahnya orang tasawuf adalah raja di raja para walinya Allah di zaman ini. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan di zamannya. Nah, kita harus berjumpa dengan Ghaus hadzal zaman. Nah, kalau kita nanti sudah bertemu sama Ghaus hadzal zaman, maka kita nanti akan diantar oleh beliau menuju ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, ini umatmu. Ya. Nabi mengatakan mungkin ma hajatuka ya ummati. Nah, apa hajatmu untuk berjumpa denganku wahai umatku? Nah, kemudian di situ ada yang namanya rijalul ghaib yang nanti mengkomunikasikan antara kita dengan Ghaus hadzal zaman. Nah, ini yang perlu dipahami di awal. Okay. Nah, dari amalan nanti kalau sudah ketemu dua sosok ini, maka aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sosok ini akan berbeda-beda dari masing orang-orang yang mengamalkan wusul. Okay. Si A diberi petuah kamu begini-begini, si B begini-begini. Dan itu adalah rahasiaku, rahasianya yang tidak boleh saling sharing password. Jangan nanti kalau wusul tidak boleh sharing password dengan temannya. Wong di kantor aja nggak boleh sharing password, apalagi ini urusan kepada Allah. Tetapi masing-masing orang yang sudah wusul kepada Allah tahu antara cahayaku dengan cahayanya dia tahu. Nah, Nabi bersabda kurang lebihnya beginilah, artinya sesungguhnya Allah mempunyai 300 hamba di bumi yang hatinya sebagaimana hatinya Nabi Adam alaihis salam. Lah nanti jenengan menempati makom mana? Kemudian 40 hamba yang hatinya sebagaimana hatinya Nabi Musa alaihis salam. Kalau jenengan ngamuan, emosionalan, ngamplengan wong, berarti kira-kira ya ditempatkan hatinya Nabi Musa. Kemudian ada 7 hamba yang hatinya sebagaimana hatinya Nabi Ibrahim. Orangnya lemah lembut, menghadapi segala sesuatu, sabar, ini ya sampai gelarnya Khalilullah. Ya mungkin kalau jenengan bisa menempati seperti ini akan ditempatkan makomnya dengan makom Nabi Ibrahim. Dan 5 hamba yang hatinya sebagaimana hatinya malaikat Mikail alaihis salam. Wong eluman, gak perhitungan, ya. Kirim apa-apa gak ngomong, lah itu kayak Mikail. Iya ya, saya doakan hatinya kayak Mikail. Mikail itu kalau kirim sesuatu ke jenengan apa ngomong kan ya enggak. Ujuk-ujuk aja keteko. Dan 1 hamba yang hatinya sebagaimana hatinya malaikat Israfil. Ya. Terus bagaimana hamba yang nanti? Nah, ketika ini wafat, maka Allah akan menggantikan sepanjang tahun sampai nanti menjelang kiamat. Lah inilah nanti beliau-beliau inilah yang akan menempatkan makom kita. Kalau jenengan ditempatkan di makomnya Nabi Ibrahim,
akhirnya wusul jenengan bisa membawa perubahan dalam kehidupan, orangnya akhirnya jadi lemah lembut, sabar, neriman dan sebagainya. Nah, nanti itu level-level itu akan disampaikan sendiri oleh Ghaus dan oleh Rijalul Ghaib yang mendampingi jenengan. Makanya ini harus punya ilmunya. Bukan seperti begini. Jangan sampai agama ini diterima oleh pemeluknya sebagai momok, sebagai hantu. Kalau sudah diceritakan begini membayangkan hantu. Secara syariat, kalau hukum itu terlalu keras, bulan puasa nggak boleh buka warung, nggak boleh ini, itu kan akhirnya agama itu dihadirkan kepada masyarakat sebagai momok. Wis, mau mlebu Islam mergo wonge kaku-kaku. Oleh buka warung Ramadan dipentungi, disweeping. Itu kan orang-orang yang menciptakan satu kondisi agama itu menjadi momok bagi orang lain. Dan kita kalau belajar tasawuf kan tidak boleh seperti itu. Agama harus disampaikan dengan yang lemah lembut ya. Nah, ini nanti yang bisa mengatur adalah Ghaus itu. Jenengan nanti manual booknya akan diberikan oleh Ghaus itu sendiri ya. Nah, Ghaus itu juga ada yang dinamakan Al-Qutub. Okay. Al-Qutub. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditawasuli orang-orang ya Al-Qutbur Rabbani. Ya kutub. Kutub itu ya kutub kalau bahasa kutub itu ya dari bahasa Arab. Ya kutub. Jadi porosnya dari para wali. Jadi Sultanul Aulia. Jadi pengertiannya begini kalau jenengan memahami orang-orang kalau tahlilan kan ila qadratin Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ya. Sultanul Auliyanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu berada di masanya Syekh Abdul Qadir. Nah, Sultanul Aulia di zaman ini itu rahasianya Allah dan hanya Allah lah yang tahu. Syekh Abdul Qadir Jailani dibuka kalau menjadi kutubnya para wali setelah beliau wafat ya. Nah, Al-Qutub ini adalah dalam bahasa tasawuf ini sama dengan Ghaus ya, Ghaus. Nah, nanti jenengan akan diarahkan oleh Ghaus ini bagaimana menjalani ilmu hakikat ini sampai wusul kepada Allah. Tetapi Ghaus ini jangan diartikan seperti orang Jawa ini adalah guru sejati. Beda lagi nanti. Kita tidak menggunakan aliran seperti itu. Jadi kita menggunakan Ghaus hadzal zaman. Ya. Nah, nanti amalannya bagaimana? Amalannya ya nanti ketika ijazah itu saya sampaikan bagaimana nanti proses-proses kita, langkah-langkah kita menuju ke sana. Ya. Jadi kira-kira itu nanti kalau sudah menjalani amalan ini, kalau jenengan oleh Allah diridhoi dengan cepat untuk bisa wusul kepada Allah, maka nanti textbooknya akan disampaikan oleh beliau yang namanya Ghaus hadzal zaman. Ghaus hadzal zaman itu bahasa Indonesianya kan zaman ini. Jadi kan ada yang pernah kenal gak dengan Ghaus hadzal zaman? Andai kata jenengan ketemu Ghaus, mungkin tidak bisa membedakan ini Ghaus apa duduk ya. Karena Ghaus itu dilihat oleh orang yang fasik berbeda. Sebagai contoh begini contohnya, saya pernah di dalam satu waktu bersama teman saya. Teman saya itu kalau melihat orang itu selalu, walaupun itu perempuan cantik, bajunya tertutup rapat, tapi teman saya melihat kemaluannya dengan seperti tidak tertutup di pas kemaluannya. Itu kalau orang yang tidak paham dipikir jorok. Padahal Ghaus itu sama Rijalul Ghaib yang di sebelah
mengisyaratkan kepada saya, lek koncomu iku pikirane nang uteke mau ikut tok barang iku sing bendina diotek-otek. Tapi kan jenengan punya etika. Walaupun di sebelahnya dikasih tahu oleh seorang rijalul ghaib bahwa teman kita ini seperti ini, kan gak boleh ngomong kon senengane nang PSK yo, senengane check in nang hotel yo. Kan gak boleh ngomong begitu. Nah, itu makanya etikanya harus kita pegang betul-betul. Oke. Ini gambaran-gambaran yang paling sederhana. Nanti kalau kita menjalani usul kepada Allah. Orang yang beruntung ketika meninggal, ketika mati itu adalah orang yang pernah usul kepada Allah walaupun 1%, 1 derajat. Jenengan usul hanya 1 menit, 2 menit itu sudah luar biasa. Kelasnya orang biasa sudah luar biasa. Tapi itu kan 1 menit bisa jenengan lakukan sepanjang hidup sisa umur ini. Gak boleh meri dengan temannya yang bisa wusul cahayanya besar. Wah, Gusti Allah gak adil iku. Iku jarang ngaji kok wusule tambah gede timbangnya aku yang bentino ngaji. Lah kon ngaji mesti turuan, iku mah ngaji sekali ngaji berkualitas gak tahu turu. Dan dijawab rijalul ghaibnya kan begitu. Yeah. Jadi kurang lebihnya begitu, nanti manual booknya, aturan-aturannya jenengan akan dikasih sendiri oleh bosnya itu. Ya, jelas ya. Saya lanjutkan. Ke berikutnya. Jadi untuk latihan wusul sebenarnya ulama terdahulu itu sering mengajak kita ke makom-makom, ya, ke makom-makom orang yang meninggal. Itu supaya kita itu diingatkan terus dengan kematian. Okay. Tapi sekarang pergi ke makom itu berubah makna, wisata religi sekarang itu. Dulu mengajak ke makom itu ben ngerti lek kowe meniki ate mati kaya iki lho les mati. Dadi batang nang kene iki gak diregani wong. Kon biyen masih dadi kiai gede lek kowe digeletakno nang kene dipendem kene. Arek cilik-cilik liwat dukur makom wis gak nuwun sewu. Itu loh maksudnya. Tapi sekarang kan maknanya bergeser jadi wisata religi, terus ada event organizer yang mengatur perjalanan wisatanya, terus ada istilah wisata religi Wali Limo, Wali Jawa Timur, Wali ini. Akhirnya nang Mbah Wali ora ziarah mau rokok-rokokan nang warung-warung. Ya bagaimana rindu dengan Mbah Walinya? EO-nya sudah mikirnya untung, ya kerjasama sama perusahaan transportasinya, otobusnya. Lah ini akhirnya makna yang dulunya untuk mengajari kita menjadi wusul akhirnya nggak jadi wusul. Yang wusul duitnya bukan kepada Allah. Jadi diajak ziarah ke wali-wali itu sekarang yang rindu itu event organizernya, bukan kita yang rindu. Wong saya ngamati kayak di makamnya Mbah Ngampel, ya Wali Jawa Timur lah minimal. Kalau ke Mbah Wali paling mampir ngopi sih rokok-rokokan. Ya kudune ya sowan Mbah Wali dulu, baru setelah selesai baru ngopi rokokan. Makanya kalau sudah belajar tasawuf jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala Buddha, bisa tidak bisa. Min hujumihi, dalam kurung mati, min hujumihi akan mendatangi, fal istidadu, maka menyambut, lahu kematian,
ula lebih utama, minal istidadi daripada menyambut, lid dunia dunia, wa anta dan kamu ta'lamu tahu, annaka bahwa kamu la tabqa tidak akan menetap, fiha di dunia, illa kecuali muddatan dalam waktu, yasirotan yang singkat, ya. Kalau orang Jawa mengatakan hidup ini mung mampir ngombe, lek ngombe ini sak jembung ya suwe. Wala allahu bisa saja lam yabqa tidak akan menetap, min ajalika ajalmu, illa kecuali yaumun wahidun, hanya sehari saja, au nafsun atau nafasmu, wahidun saja, faqaddir maka akan muncul hadza perkataan ini, fi qalbika dalam hatimu, kulla yaumin setiap hari, wa kallif dan doronglah nafsaka dirimu, as-sabra bersabar, ala atas taatillahi ketaatan kepada Allah, yauman fa yauman, terus menerus, fa innaka bahwa kamu lau qaddarta seandainya bisa hidup al-baqa'a selama khamsina 50 sanatan tahun, wa alzamtaha ketika kamu menjalankan
As-sabra kesabaran, ala taatillahi ta'ala, atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nafarot akan berusaha, wasta'sod dan mengkhianati, alaika fa in fa'alta, apabila kamu melakukan zalika, hal itu, farihta, kamu merasakan kebahagiaan, indal mauti, saat mati, farohan, dengan kebahagiaan, la akhiralahu, yang tiada akhirnya, wa in sawwafta, jika kamu menunda-nunda, wa tasahalta, dan kamu meremehkan, ja'aka, akan datang kepadamu, apa al-mautu, kematian, fi waktin, di waktu, la tahtasibuhu, yang tidak bisa kamu perhitungkan, wa tahassarot, dan kamu mengalami kehinaan, tahassuron, dengan kehinaan, la akhiralahu, yang tiada akhirnya, wa indas sobahi, ketika waktu pagi, yahmadu, akan memuji, al kaumu, orang, as-suro, pada ketaatan, wa indal mauti, dan saat kematian, ya'tika, mendatangimu,
Al khobarul yaqinu, al khobaru cerita-cerita, al yaqinu kebenaran. Wala ta'allamunna, dan kamu pasti akan tahu naba'ahu, kebenaran cerita itu, ba'da setelah, khinin berakhir hidupmu, wa idh jika arsyadnaka, aku sudah memberimu petunjuk, ila tartibi, tentang urutan-urutan, al auradi, wirid-wirid, fal nadhkur, saat aku jelaskan, laka padamu, kaifiyatas sholati, tata cara sholat, wassaumi, puasa, wa adabahuma, dan etika keduanya, wa adabal imamati, dan etika al imamati, menjadi imam, wal qudwati, dan menjadi makmum, wal jumu'ati, dan sholat Jumat. Wallahu alam bissawab. Ini lanjutan dari paragraf yang tadi. Imam Ghazali mengatakan, aku sudah mengajarimu ya bagaimana caranya zikir wirid, bagaimana caranya sholat. Ketika kamu sholat sendirian bagaimana caranya, ketika kamu berjamaah bagaimana caranya. Kata Imam Ghazali, semua sudah aku ajarkan kepadamu, tinggal kamu prakteknya saja, kata Imam Ghazali. Bagaimana supaya kamu sampai kepada Allah? Ya, tumbuhkanlah rasa rindumu kepada Allah yang luar biasa. Tumbuhkanlah rasa rindu kepada Nabi yang luar biasa. Rindu teman saja sampai ngajak ngobrol ngopi di kafe habisnya jutaan. Tapi rindu kepada Allah, masuk masjid mak kelunting 10.000 maksimal. Jadi kalau menurut tasawuf falsafi, tasawuf dengan filsafat, dari sudut pandang filsafat, berarti kita ini peradaban kita belum maju. Rindu teman menghabiskan jutaan, rindu Allah cuman 10.000. Jadi bagaimana kita mewujudkan rasa rindu ini supaya kita bisa wusul kepada Allah?
nasib kita jangan seperti ketika kita dulu masih dalam alam ruh, kita berada di alam misal, ya. Kemudian kita masuk ke rahimnya sang ibu, keluar ke dunia, kita lupa apa yang kita lakukan zaman dulu, ya, ketika di dalam waktu-waktu itu, ya. Nah, nanti kalau kita tidak belajar wusul, maka ketika masuk alam kubur ditanya malaikat man robuka, kita akan lupa semuanya. Ya, ditanya waman nabiuka sopo yo lali. Ya. Nah, akhirnya semua yang kita pelajari di dunia ini tidak akan membawa manfaat. Jadi kita capek-capek menguras waktu, ya, buang-buang umur dan sebagainya. Ya. Memang dulu nenek moyang itu, ya, di zaman-zaman dulu ketika zaman Nabi, zaman para sahabat, tabiin generasi pertama, ilmu ini diajarkan dulu sebelum ilmu dunia. Makanya orang dulu itu nggak banyak aturan, itu tidak ada yang melanggar hukum. Sekarang ini aturan apapun ada undang-undangnya, tapi semua orang melanggar hukum. Contohnya begini, kalau kita bicara fakta, orang yang ditangkap KPK itu rata-rata dari data pendidikannya minimal S1, S2, S3. Yang paling banyak itu orang yang berpendidikan S2. Yang SMA ke bawah nggak ada. Nah, ini dari sudut pandang pendidikan, kalau kita bicara tasawuf, berhasil enggak kita kira-kira pendidikan kita mendidik dalam peradaban manusianya? Kalau kita bicara indeks pembangunan manusia, berhasil enggak? Yang nyatanya pendidikan kita kan melahirkan banyak-banyak koruptor. Tapi ketika kita bicara begini, ya, orang yang kesehariannya di dunia pendidikan ya nggak terima. Tapi kan ini bicara filsafat dari sisi tasawuf, faktanya kan seperti itu. Contohnya anak kecil sudah mulai PAUD dipaksa harus bisa membaca, menulis, menghitung dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara Nabi dulu kan 7 tahun baru anak diperkenalkan itu. 0 sampai 7 tahun dikenalkan etika, toto kromo, budi pekerti, bagaimana memahami agamanya, memahami Tuhannya, memahami semuanya itu dari 0 tahun. Makanya anak dulu itu nggak perlu diajari wudhu, praktek wudhu nggak perlu, karena orang tuanya yang sudah bisa wudhu mengajak anaknya ke keran wudhu, ketika orang tuanya wudhu anaknya melihat. Itu namanya kutwah. Nah, kalau bapaknya itu petani, ya anaknya harus setiap hari diajak ke sawah supaya dia tahu ilmu pertanian. Nah, sekarang bapaknya, ibunya santri, nyantri, kedua-duanya. Tapi anak cucunya tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah diajak untuk wudhu, bagaimana wudhu, bingung. Nah, inilah namanya kutwah. Makanya Imam Ghazali menjelaskan kita harus mengajari kutwah kepada anak-anak. Anak-anak nggak perlu diajari, dicontoni itu sudah bisa sendiri. Nggak perlu ada pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan yang luar biasa, macam-macam pelatihannya. Tapi semuanya nggak mengena. Inilah dari sisi tasawuf, pentingnya kita bertasawuf itu supaya tahu, oh kalau wudhu seperti ini, sholat seperti ini. Nah, sekarang anak kecil-kecil diajak orang tuanya ke masjid sholat, bapak ibu sholatnya khusyuk, anaknya gedebak, mukul-mukul beduk, ya gak diseneni. Ini namanya dari sudut pandang tasawuf kemerosotan kehidupan beragama kita. Jadi kita tidak akan bisa menempuh kebahagiaan spiritual kalau kita tidak mengenal Allah. Nah, ini kan buktinya krisis etika, krisis moral di semua lini, sampai di dalam masjid pun krisis moral. Kalau orang zaman dulu ngerokok di dalam masjid itu nggak mau, ngerokoknya ya di terasnya masjid, bahkan di luar teras itu, di undak-undakannya, di pelataran.
Orang sekarang ngerokok di dalam masjid hal biasa, malah disediakan yang namanya tempat puntungnya rokok itu ya luar biasa banyak. Ya, akhirnya fungsi masjid berubah. Lama-lama ya bisa fungsi masjid berubah jadi kafe. Oh, di sebelahnya masjid ada kafe. Nah, kalau jenengan melihat sekarang kan banyak ngopi nang di Mas, nang kafe pojokan masjid. Oke. Jadi itu kalau disebut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu adalah kemaksiatan di dalam masjid. Oke. Masjid berubah fungsi. Ya. Jadi makanya ketika kita belajar tasawuf nanti ya kita nanti latihan belajar usul. Nah, rambu-rambunya juga nanti harus jenengan ingat-ingat rambu-rambu belajar tasawuf ya. Kalau belajar ilmu syariat, ilmu matematika, fisika, kimia, kedokteran lebih mudah ya daripada belajar ini. Kalau jenengan bisa nanti mengamalkannya lebih mudah, belajarnya sulit, mengamalkannya lebih mudah. Kalau ilmu syariat mempelajarinya sulit, tapi mempelajarinya mudah, tapi mengamalkannya sulit. Okay. Insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 29, nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menjalani hidup yang supaya bisa wusul kepada Allah walaupun 1%. Oke. Itu karena sangat penting ketika kita menghadapi kematian. Dan nanti kalau nggak berhasil berarti kehinaan sehina-hinanya ya sampai selama-lamanya. Kalau jenengan berhasil makanya nanti jenengan akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Jadi kalau kita belajar kitab Hidayatul Hidayah, berarti kita nanti kalau bertorikoh itu ya mengikuti Imam Ghazali, torikohnya Imam Ghazali. Lah kebanyakan saya amati orang torikoh amalinya ya, amaliyahnya itu mengikuti Qadiriyah Naksabandiyah. Tapi ngaji kitab torikohnya Al-Hikam, kan nggak nyambung akhirnya. Jadi sama dengan jenengan naik motor mereknya Honda Scoopy, jaketnya Yamaha, helmnya Kawasaki lah. Kan sama seperti itu. Ya tidak ada yang salah ketika bertorikoh Qadiriyah ngajinya hikam, nggak ada yang salah. Ya kalau yang lebih efektif ngajinya hikam, torikohnya Syadiliyah. Kalau jenengan mengikuti torikohnya Qadiriyah, ya seharusnya belajar kitab tasawufnya adalah Al-Fathur Rabbani. Nah, itu yang satu arah dengan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Okay. Jadi ketika menserviskan motor merek Honda, ya jangan membawa buku petunjuknya punyanya Yamaha. Ya bengkel itu paham. Rumus permotoran itu dia paham, motor model bagaimanapun dia paham. Tapi kan ketika masuk ke bengkel mau diservis Pak, ya terus bawa bukunya Pak, bawa. Terus yang disodorkan kan Yamaha. Loh Pak kok bukunya Yamaha? Oh iya, saya ini kan persis apa yang disampaikan guru saya. Badan saya Qadiriyah wa Naksabandiyah, ya batin saya Sadiliyah, kan begitu. Baju saya Qadiriyah wa Naksabandiyah, batin saya Sadiliyah. Ya. Lisan saya adalah Malamatiyah. Jadi kita harus serasi, kalau Sadiliyah ya hikam, kalau Qadiriyah ya Al-Fathur Rabbani dan seterusnya. Ya.
Jadi kalau bicara tasawuf otomatis di dalamnya adalah thariqah. Kalau belajar thariqah ya di dalamnya belum tentu tasawuf. Tapi ulama berpendapat belajar thariqah otomatis ya tasawuf, belajar tasawuf ya otomatis thariqah. Tapi karena di kita itu antara level-level itu dipisahkan kamarnya. Akhirnya ketika orang yang belajar thariqah dia tidak mau belajar tasawuf. Ketika belajar tasawuf tidak mau belajar thariqah. Nah, ini kacaunya. Kalau sama dengan ketika sudah sekolahnya SMK ya tentang mesin, dia tidak mau kuliah lagi ya. Karena sudah merasa bisa mereteli mesin dan mengembalikan dan menservis. Nah, ini juga kelemahannya di situ juga. Jadi kalau sudah berthariqah nggak mau bertasawuf, kalau bertasawuf nggak mau berthariqah. Bahkan lebih parah lagi, ada satu masjid sama begitu. Nah, yang boleh ngimami ahli thariqah, yang boleh muadzin juga ahli thariqah, yang jadi khotibnya juga harus ahli thariqah, yang belum berthariqah tidak boleh. Nah, ini kan namanya bagaimana? Akhirnya agama ini jadi terkotak-kotak. Ya, nanti kalau berthariqah ya bertasawuf, ya berthariqah. Maka yang saya ajarkan dalam pengajian itu kita ya bertasawuf, ya berthariqah, tidak dipisahkan dari keduanya. Ya. Masih ada waktu 3 menit. Kayaknya sudah paham semua apa enggak? Sudah ngantuk semua. Nanti Bang Jul, Bang Yok, Bang Yunus carry di ya, jangan pergi dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la angkusuha abadan wa alzimna al-istiqamata la azi'u anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.